Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Misteri Pesugihan Ngujang. Siapa yang jadi tumbal? Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Jawa Timur 1994. Peristiwa ini mengingatkan warga pada kejadian sekitar 3 bulan lalu. Ketika itu, Gatot mengaku melihat monyet di belakang pos kamling tapi lenyap secara ajaib begitu dikejar. Yang menakutkan adalah, menurut Gatot, wajah monyet itu seperti wajah manusia. Lebih tepatnya, seorang anak laki-laki remaja. Gatot adalah seorang pemuda semi pengangguran yang terkadang bekerja sebagai kuli bangunan. Dia sempat menceritakan hal itu pada banyak tetangga, tapi praktis tak ada yang percaya. Apalagi kampung Sumbersari letaknya cukup jauh dari hutan, dan juga tak ada satupun warga yang mempunyai monyet peliharaan. Semua orang pun sepakat Gatot mungkin hanya mengalami semacam halusinasi di siang bolong, atau mungkin terbawa beban pikiran karena kehidupannya yang selama ini jauh dari kata layak. Kali ini warga pun teringat kembali kejadian itu. Yang menyaksikan kemunculan dan hilangnya monyet ajaib kali ini adalah Pak Udin, seorang pensiunan guru yang sangat dihormati dan rasanya mustahil kalau beliau berbohong. Apalagi kesaksian itu diperkuat pula oleh 3 orang tetangga yang juga mengaku menyaksikan hal yang sama. Antang, salah satu tetangga itu, kemudian menyebutkan sebuah kata yang mengejutkan, yaitu ngujang. Tentu ini menarik. Ngujang adalah sebuah desa di Kabupaten Tulungagung yang konon di sanalah terdapat satu pekuburan tempat mencari pesugihan. Hal itu sudah jamak diketahui banyak orang. Apalagi lokasi dusun Sumbersari letaknya pun tak terlalu jauh, di sebuah kabupaten yang hanya berjarak sekitar 3 jam perjalanan ke Ngujang. Ucapan antang itu seperti menyadarkan beberapa warga yang mendengarkan bahwa kemunculan monyet ajaib itu bisa jadi ada hubungannya dengan pesugihan Ngujang, yang memang ceritanya tentang tumbal yang katanya bisa berubah menjadi monyet ajaib. Sontak kegemparan pun terjadi. Tak seperti 3 bulan lalu, kabar kali ini jauh lebih terpercaya. Pak Udin juga terlihat menggebu-gebu ketika menceritakan ulang kejadian itu, bahwa ketika beliau mau ke sawah melewati belakang pos kamling, tiba-tiba muncullah seekor monyet yang entah dari mana, dan lalu melompat-lompat di antara pohon mangga. Kata Pak Udin, wajahnya terlihat memelas dan persis seperti seorang remaja laki-laki. Beberapa detik kemudian, monyet itu lenyap secara aneh pula. 3 tetangga yang lain, yaitu Antang, Darso, dan Supri, membuat pengakuan yang mirip. Bertemu monyet itu di siang dan sore harinya. Memang
Lokasi di belakang pos kamling itu sering dijadikan warga sebagai tempat lewat menuju sawah-sawah mereka. Sayangnya, kali ini Gatot sedang tidak ada di tempat. Dia diajak salah satu temannya mengerjakan proyek perumahan di Surabaya. Kabarnya, seminggu lagi dia baru akan pulang. Berita tentang monyet itu pun menyebar ke penjuru dusun dan diperkuat lagi dengan pengakuan beberapa orang yang lain, tapi di malam hari. Kejadiannya pun secara umum sama. Kemunculan seekor monyet aneh yang tiba-tiba dan memperlihatkan wajah yang memelas mirip seorang remaja yang bersedih, dan juga menghilang secara ajaib tak lama kemudian. Karena banyak warga mengaku ketakutan, Pak Udin pun membuat rapat kecil bersama Pak Rahman sang kepala dusun. Juga beberapa warga yang mengaku pernah melihat penampakan monyet itu. Rapat terjadi atas kekhawatiran beberapa orang tentang akibat dari pesugihan itu, jika memang ada hubungannya. Rapat pun berlangsung tertutup dan dalam suasana berbisik-bisik. Kendalanya jelas, peristiwa ini akan mengarah pada tuduhan bahwa ada warga dusun Sumbersari yang menjalani pesugihan itu. Di sebuah malam yang beriring hembus angin cukup dingin, rapat pun dilakukan di rumah Pak Udin. Antang sempat bersuara bahwa beberapa tahun lalu di kampungnya ada kejadian serupa, dan akhirnya diketahui bahwa ada salah satu warga yang menjalani pesugihan ngujang. Kebetulan Antang adalah seorang pendatang yang tiba di dusun Sumbersari bersama orang tuanya sekitar 5 tahun yang lalu. Pak Udin ternyata punya pengalaman yang sama. Belasan tahun yang lalu, ada kejadian serupa ketika beliau mengunjungi orang tuanya di Jawa Tengah. Dan kesimpulan warga di sana pun sama. Kemunculan monyet seperti itu adalah pertanda ada orang sekitar yang sedang menjalani pesugihan ngujang. Bisik-bisik pun berlanjut. Ada beberapa warga yang kekayaannya cukup melejit beberapa tahun terakhir. Tapi masalahnya adalah rata-rata mereka semua menjadi sekaya itu sepulang dari perantauan di Malaysia. Rapat pertama pun berakhir tanpa keputusan yang berarti. Hanya saja Antang sempat membisikkan ide pada Pak Udin. Nanti setelah Gatot datang, dia bisa dimintai keterangan karena mungkin ada sesuatu yang diketahui. Sebagai orang pertama yang melihat monyet ajaib itu sekitar 3 bulan yang lalu. Kedamaian dusun kecil Sumbersari pun terusik. Banyak tuduhan yang mengarah pada orang-orang tertentu, tapi semuanya samar dan tidak jelas. Rasanya tak ada satupun warga yang tiba-tiba kaya tanpa alasan yang kuat. Dan secara kebetulan pula, sejak beberapa tahun terakhir, cukup banyak warga yang meraih kesuksesan materi sepulang dari perantauan di Malaysia. Waktu pun berjalan kembali, dan sampailah kedatangan Gatot dari Surabaya. Pak Udin langsung memanggil Gatot di malam harinya, dan ternyata Gatot mempunyai informasi yang lebih. Awalnya dia mengatakan tak berniat bercerita pada siapapun warga, karena tak ada yang percaya pada pengakuannya 3 bulan lalu. Dia pun sadar,
Sebagai pengangguran tidak jelas, mungkin pendapat dan suaranya tak pantas didengar. Lalu, setelah dicecar oleh Pak Udin, Gatot pun bercerita panjang lebar. Pertama, ini yang tidak banyak diketahui warga, bahwa kakek buyut Gatot dari jalur bapak asalnya kebetulan dari desa Ngujang di Tulungagung. Dan minggu lalu, sebelum berangkat ke Surabaya, Gatot sempat mengunjungi beberapa kerabat di sana. Kata Gatot, salah satu paman sepupunya kenal dengan juru kunci di Ngujang, yang biasa dipanggilnya Pak Ribut. Dan setelah Gatot menceritakan detail kejadian yang dilihatnya, sang paman mengatakan bahwa hampir bisa dipastikan ada tetangga Gatot yang menjalani pesugihan Ngujang. Dan yang tidak kalah menakutkan adalah ada tumbal untuk pesugihan itu. Wajah Pak Udin mendadak terlihat pucat. Kata tumbal memang sering kali menakutkan, sekaligus menjadi bumbu mencekam dari sebuah langkah bernama pesugihan. Pak Udin lalu menyuruh Gatot menjemput Antang untuk melanjutkan rapat ini bertiga. Sejak awal, Antang memang terlihat antusias untuk masalah ini. Setelah Antang dijemput, rapat pun dilanjutkan. Dan Gatot memberi pengakuan lain, bahwa malam harinya setelah penampakan monyet 3 bulan lalu, dia bermimpi ada seorang laki-laki agak tua yang berdiri sendiri di pemakaman. Dan setelah diperhatikan dengan seksama, bapak itu sedang mengubur sesosok jenazah. Hanya saja, menurut Gatot, wajah bapak itu tak terlihat jelas, karena dia hanya mengintip dari kejauhan dan posisi bapak itu membelakanginya. Kejutan berikutnya terjadi. Ternyata Antang mengalami hal yang sama minggu lalu. Setelah penampakan monyet aneh itu, dia pun mengalami mimpi serupa. Melihat seorang bapak yang sedang mengubur sesosok jenazah di pemakaman. Pak Udin pun terdiam. Sepertinya beliau sedang memikirkan sesuatu. Lalu keluarlah kalimat bijak. Tapi jangan gampang menuduh ya, jangan terlalu gegabah. Hal seperti ini kan gak gampang dibuktikan. Kompak Gatot dan Antang mengangguk. Lalu Antang bersuara, yang kali ini semakin mengerucutkan tuduhan tentang pelaku. Menurut kabar yang didengarnya, ada beberapa perantau yang sebenarnya gagal di Malaysia. Tapi mungkin karena malu dan banyak teman yang berhasil, mereka memaksakan diri agar terlihat sebagai orang sukses juga. Lagi-lagi Pak Udin terdiam. Lalu beliau mengingatkan kejadian beberapa bulan lalu. Ada 2 orang perantau yang kembali dari Malaysia dan kehilangan anggota keluarganya. Pertama, Pak Sulin, yang anaknya meninggal yaitu Andri, yang ketika itu duduk di kelas 2 SMP. Yang kedua, Pak Broto, anaknya meninggal juga, yaitu Budi, yang duduk di kelas 3 SMP. Dengan antusias, Antang pun menyahut. Menurut yang didengarnya, Pak Sulin dan Pak Broto termasuk 2 orang dari beberapa warga yang merantau, tapi dikabarkan gagal mendapat kesuksesan. Pak Udin kemudian segera mengulangi kalimat senada, agar mereka tak terlalu mudah menuduh siapapun. Gatot yang dari tadi terdiam dan berpikir,
kini bersuara yang membuat suasana menjadi makin misterius. Bahwa menurut penerawangan pamannya di Tulungagung, di Sumbersari ada pelaku pesugihan ngujang, tapi hanya satu orang. Penjelasan itu membuat kening Pak Udin berkerut, begitupun Antang. Pak Sulin dan Pak Broto memang terlihat merenovasi rumahnya menjadi sangat bagus. Ada kesan kuat, mereka berdua tak ingin kalah dari perantau yang lain. Tapi masalah menjadi semakin rumit jika saja benar berita dari pamannya Gatot, bahwa hanya ada satu orang pelaku pesugihan ngujang di Sumbersari. Pak Udin pun menutup rapat kecil itu dengan ajakan agar semua selalu berdoa, termasuk supaya terhindar dari dampak-dampak buruk akibat pesugihan, jika benar-benar ada. Juga beliau meminta agar Gatot dan Antang melakukan semacam penyelidikan sederhana, agar ketenangan warga segera bisa terwujud kembali. Antang dan Gatot pun pamit pulang. Hari-hari berlalu menegangkan bagi warga Sumbersari. Obrolan tentang kemungkinan adanya pelaku pesugihan ngujang di dusun ini semakin kuat. Tapi baik Pak Broto dan Pak Sulin juga ikut nimbrung dalam obrolan-obrolan itu. Bagi Gatot dan Antang, semuanya menjadi semakin samar. Seminggu kemudian, ketika Antang berangkat ke sawah, dia bertemu Pak Broto di belakang pos kamling. Antang sempat berhenti karena melihat Pak Broto seperti melakukan sesuatu yang aneh. Berdiri sendiri cukup lama dengan mata terpejam. Dia lalu terlihat terkejut ketika Antang menyapanya. Ini mungkin adalah salah satu petunjuk. Pertemuan siang itu rencananya akan disampaikan pada Pak Udin nanti malam. Rasanya ada yang aneh dengan perilaku Pak Broto. Apalagi keterkejutannya sangat terlihat begitu Antang menyapa tadi. Malam harinya, selepas Isya, Antang pun bergegas ke rumah Pak Udin. Entah apa langkah beliau setelah mendengar cerita ini. Tapi ternyata perjalanan kali ini tidak mudah. Begitu menjelang sampai di pekuburan, listrik tiba-tiba padam. Dengan hanya berbekal sepeda motor butut yang lampunya mati, suasana mendadak menjadi gelap. Antang hanya bisa mengandalkan pendar sinar rembulan yang juga tak terlalu terang karena tertutup awan. Bulu kudu Antang mulai merinding. Ada harapan kuat agar tak terjadi apa-apa. Tapi harapan hanya tinggal harapan. Tepat di depan gerbang pekuburan, sepeda motornya tiba-tiba mogok. Antang lalu teringat bahwa tadi bensinnya memang tinggal sedikit. Walau dia tak benar-benar yakin itu penyebab mogok motornya. Gerimis yang tiba-tiba turun menambah tegang suasana. Antang meneguk ludah karena ketakutan yang tiba-tiba menyeruak dan makin lama terasa semakin kuat. Ketika dia mau mendorong sepeda motor, tiba-tiba ada sosok yang muncul menghadang di depannya. Antang tercekat kengerian tiada tara. Tak ada siapapun orang lain yang melintas, apalagi gerimis itu segera berubah menjadi hujan lebat. Sosok itu menatap tajam Antang yang berdiri memegangi motornya. Wajahnya
tertutup oleh kain hitam yang seperti sengaja dipakai. Hanya kedua mata sosok itu yang terlihat oleh Antang. Rambutnya ikal dan perawakannya seperti manusia pada umumnya. Tapi sorot mata sosok itu meruntuhkan semua nyalinya. Antang berharap sosok yang di hadapannya adalah manusia. Minimal, jikapun harus beradu fisik, ada kemungkinan baginya untuk menang. Tapi lagi-lagi, itu hanya tinggal harapan. Mata sosok itu berubah menjadi merah menyala. Dan di penglihatan Antang, seperti ada kobaran api kecil di sana. Antang pun terpaksa sampai pada kesimpulan mengerikan. Yang di hadapannya adalah makhluk dari alam lain. Antang mundur beberapa langkah bersama sepeda motornya. Rasanya berteriak tak akan jadi solusi. Selain hujan yang deras, rumah terdekat pun cukup jauh dan mustahil teriakannya akan didengar oleh siapapun. Sosok itu tetap tak bersuara. Tapi gerakannya yang semakin mendekat sambil memiringkan kepala seakan mengabarkan bahwa ada ancaman yang benar-benar nyata. Antang tak yakin dia bisa selamat. Apalagi tatapan mengerikan sosok aneh itu terasa semakin tajam. Ada amarah di sana. Antang menduga ini ada hubungannya dengan penyelidikan tentang kemungkinan pesugihan hujan. Suara derasnya hujan lalu tertutup oleh erangan makhluk itu yang tiba-tiba. Sosok itu mengerang dengan suara yang menggelegar. Bau busuk juga tercium kuat di udara. Antang makin menyadari dirinya sedang dimarahi dan mungkin akan jadi sasaran. Lalu, kejadian berikutnya tak kalah mengejutkan. Entah dari mana awalnya, tiba-tiba di gendongan makhluk itu ada seekor monyet kecil yang bergelayut di sana. Wajah monyet itu, walau tak terlalu jelas, tapi cukup menggambarkan seperti remaja laki-laki. Antang lalu teringat, wajah seperti itu juga yang dilihatnya minggu lalu. Monyet kecil itu lalu menangis. Suaranya begitu memilukan dan seakan meminta pertolongan. Untuk kesekian kali, Antang meneguk ludah karena ketakutan. Dia juga baru sadar bahwa ternyata sekujur tubuhnya gemetar. Monyet kecil itu lalu terlihat mengulurkan kedua tangannya ke arah Antang. Sepertinya dia minta digendong. Ada rasa kasihan yang terselip di antara gemericik ketakutan. Tak terasa, air mata Antang berderai. Tapi segera sadar bahwa kedua makhluk di depannya pasti berasal dari alam lain. Untungnya, Antang teringat dan segera membaca ayat kursi berkali-kali. Dan secara ajaib pula, laki-laki bersama monyet kecil itu menghilang lenyap dari pandangannya. Kemudian terjadilah keajaiban lain. Sepeda motor yang tadi mogok bisa dihidupkan lagi. Bersama dengan itu, hujan lebat tiba-tiba berhenti. Antang pun segera memacu sepeda motornya ke rumah Pak Udin. Sesampai di sana, ternyata sudah ada Gatot yang terlihat berbicara dengan penuh semangat. Dan
Yang juga tak kalah aneh, baju Antang yang tadinya basah kuyup kini tiba-tiba kering. Bahkan yang membuatnya merinding, Pak Udin mengatakan bahwa sejak tadi pagi tak ada hujan turun. Bulu kuduk Antang merinding lagi untuk kesekian kalinya. Berarti tadi pertemuan dengan sosok mengerikan itu bersama hujan lebat yang tiba-tiba turun ternyata tidak terjadi di alam nyata. Antang pun kemudian dengan antusias menceritakan kejadian yang baru saja dialami. Pak Udin dan Gatot tentu terkejut. Selain hujan yang sebenarnya tidak ada, menurut Pak Udin, selama ini pekuburan Sumbersari tidaklah angker. Hampir tak pernah ada kabar siapapun diganggu makhluk halus di sana. Mereka pun sepakat, apa yang baru saja terjadi pada Antang mungkin memang berhubungan dengan penyelidikan tentang pesugihan. Gatot yang mendapat giliran bersuara ternyata membawa berita yang juga tak kalah mengejutkan. Sama seperti yang dialami Antang tadi siang, dia pun mengalami hal yang mirip sore harinya. Bedanya, jika Antang bertemu Pak Broto yang terlihat berperilaku aneh di belakang pos kamling, Gatot mengaku bertemu Pak Sulin dan di belakang pos kamling juga. Misteri ini tetap menjadi kabur dan menjadi makin menegangkan setelah Pak Udin menceritakan informasi lain bahwa tadi pagi ada rombongan warga yang datang ke rumahnya dan pamit akan menghadiri acara pernikahan di Semarang. Sampai saat ini mereka belum pulang. Dan kejutannya adalah baik Pak Broto maupun Pak Sulin ada di dalam mobil rombongan itu. Suasana semakin menegangkan. Pertanyaan barunya adalah, siapakah Pak Broto dan Pak Sulin yang ditemui Antang dan Gatot tadi siang dan sore di belakang pos kamling? Lagi-lagi tak ada jawaban yang pasti. Pak Udin lalu mulai terlihat sepakat bahwa kemungkinan pelaku pesugihan Ngujang adalah Pak Broto atau Pak Sulin, walau tetap tak jelas siapa sebenarnya. Karena menurut Gatot dari penerawangan pamannya, hanya ada satu pelaku pesugihan Ngujang di Sumbersari. Setelah Bu Udin menghidangkan kopi, Gatot teringat sesuatu, bahwa tadi malam dia bermimpi ditemui seorang kakek tua. Kakek itu mengaku sebagai kakek buyutnya yang berasal dari Ngujang. Kata Gatot, tak ada yang diucapkan selain sebuah kalimat, bahwa seminggu lagi kalian semua akan mendapat jawabannya. Penjelasan terakhir dari Gatot sepertinya menjadi yang paling menarik untuk ditunggu. Pak Udin lalu mengaku hanya melibatkan Antang dan Gatot karena khawatir pertemuan rahasia ini diketahui oleh banyak orang dan sampai ke telinga pelaku pesugihan yang sesungguhnya. Hari demi hari pun berjalan kembali. Gatot tetap beraktivitas sebagai kuli bangunan dan sesekali membantu bapaknya di sawah. Apalagi bapaknya saat ini sedang merenovasi rumah dan dia yang lebih banyak ditugaskan memeriksa sepetak sawah yang kini ditanami jagung. Demikian pula Antang, yang juga sehari-hari beraktivitas di sawah milik orang tuanya. Sampai hari itu tiba.
kebetulan tepat hari Jumat Kliwon yang menurut informasi dari Gatot dalam mimpinya, hari ini akan ada jawaban dari semuanya. Malam harinya, Antang mendatangi rumah Pak Udin lagi. Mungkin beliau mendapat jawaban atas misteri ini. Sesampai di sana, Antang disambut dengan secangkir kopi dan sepiring gorengan. Hanya saja, Pak Udin juga mengaku tak mendapat informasi pendukung apapun. Semua masih sama, dan yang terdengar, warga tetap resah karena ada lagi pengakuan penampakan monyet aneh berwajah remaja laki-laki. Semua warga menjadi semakin sepakat bahwa di Sumbersari ada pelaku pesugihan ngujang, dan kemunculan monyet berwajah remaja laki-laki adalah gambaran tentang seseorang yang ditumbalkan. Tapi di tengah-tengah pembicaraan terdengar kabar dari pengeras suara masjid. Itu adalah kabar tentang warga yang meninggal. Karena suara itu tak terlalu jelas, Pak Udin menyuruh Antang untuk mencari informasi. Ternyata ini sangat tidak diduga. Yang baru meninggal adalah Gatot, yang kabarnya ditemukan tak bernyawa di dalam kamarnya. Menurut ibunya, Gatot sempat mengeluh sesak nafas sebelum sholat Isya. Kegemparan pun terjadi. Pak Udin juga terlihat sangat terkejut begitu Antang kembali dan mengabarkan hal itu. Antang tentu sangat terpukul. Terlepas dari penyelidikan tentang pesugihan, Gatot adalah sahabat karibnya sejak dulu. Sejak lulus SMP 2 tahun lalu dan sama-sama tak lanjut ke SMA, mereka berdua menjadi semakin akrab. Di pemakaman, Antang menangis sesenggukan di samping Pak Udin. Ditinggal sahabatnya secepat ini rasanya tak bisa dipercaya. Pak Udin yang menyapu-nyapu punggungnya berkali-kali menasehati bahwa ajal adalah putusan mutlak dari Yang Maha Kuasa. Dan tugas penting sekarang adalah selalu mendoakan Gatot agar mendapat tempat terbaik di alam sana. Malam itu, ditemani hembusan angin yang dingin, Antang merenung di teras kecil rumahnya. Ditemani beberapa batang rokok murahan, angannya pun menerawang. Teringat kembali masa-masa kebersamaannya dengan Gatot. Juga kejadian-kejadian aneh yang dialami dan kemudian melibatkan pula sahabatnya itu. Rasanya dia tak ingin lagi melanjutkan penyelidikan tentang siapa pemilik pesugihan ngujang, antara Pak Broto atau Pak Sulin. Biarlah semua terjawab oleh waktu, dan pasti ada balasan bagi siapapun yang menempuh jalan sesat itu. Tapi tiba-tiba kemungkinan menakutkan lain muncul di benaknya. Bapaknya Gatot sedang merenovasi rumah menjadi cukup besar yang entah dari mana uangnya. Antang pun memejamkan mata, lalu segera menepis kemungkinan itu dari otaknya. Walau semua kini tetap tidaklah mustahil. Pesugihan ngujang yang mungkin memang ada tetap menjadi misteri yang tidak terjawab dan menggantung di langit Sumbersari. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, misteri pesugihan ngujang, siapa yang jadi tumbal. Semoga
Kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.